A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah bersama Mikrolak. Mana tepuk tangannya? Waduh, Masya Allah, semangat banget. Bu, seneng gak Bu kalau punya anak soleh? Mau gak Bu? Nah Bu, ini tergantung dari kita juga ternyata Bu. Kebanyakan ya, yang namanya orang tua itu suka berinvestasi di tempat yang salah. Kadang anaknya dilesin bahasa Inggris, bayar 1 bulan 1 juta, ya Bu ya. Pas giliran guru ngaji, bayarnya 100.000, itu pun bayarnya 2 bulan sekali, ya Bu ya. Iya ibu itu tuh, itu. Yang mana? Aduh, Bu, bangga gak Bu punya anak soleh Bu? Mau gak? Mau tahu caranya Bu? Nih, hari ini di Islam itu Indah akan kita bahas, temanya adalah anak soleh, kebanggaan keluarga. Oke, ini sekarang langsung ya Bu ya, kita bahas satu persatu. Mau gak Bu? Yang pertama kita minta waktunya Ustazah Lulu. Wah, ini Ustazah Lulu, mohon izin nih sebelumnya. Tolong dijelaskan kepada kita semuanya nih, kalau pengen punya anak yang soleh, ini bagaimana sebenarnya? Sekarang yang pertama adalah mengapa sih memiliki anak soleh itu penting di dalam Islam? Dan apa saja karakter-karakter anak yang soleh atau solehah di dalam Islam? Silakan, mohon izin penjelasannya. Iya Bang, terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ikan cuek dibeli amempo ija, mudah-mudahan kita baik-baik aja. Baik pikirannya, baik hatinya, baik fisiknya, insya Allah. Naik angkot, naiknya gratis, turunnya bayar. Ibu-ibu yang wajahnya kayak artis, apa kabar? Cakep. Sebelah sini kayak Syahrini, sebelah sini kayak Nikita Willy, sebelah sini kayak siapa ya? Sarono. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Penting sekali memiliki anak yang soleh. Maaf, tunjuk tangan Bunda yang sudah punya cucu. Siapa Bunda? Ada, Masya Allah. Ini umurnya sudah saya penting semuanya ya. Ya Allah, Masya Allah. Nah, saatnya kita membahas, walaupun itu cucu berarti anak kita juga ya Bu ya. Pentingnya menjadi anak yang soleh, memiliki anak yang soleh. Subhanallah. Dalam Islam ada 4 karakter anak. Pertama, anak ada sebagai musuh, aduun. Masya Allah, anak sebagai musuh. Ada nggak nabi yang punya anak sebagai musuh? Ada nggak nabi, siapa namanya? Nabi siapa Bu? Yang punya anak namanya Kan'an? Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, Masya Allah. Itu Nabi Nuh bikin bahtera yang besar. Kemudian anaknya bilang, Bapak jaka sembung nelen karet kagak nyambung pret. Begitu. Karena siang-siang Bu bikin bahtera di atas bukit. Ya Allah, nggak nyambung. Tapi Masya Allah, kita tahu ternyata diajaklah kaumnya untuk menyembah Allah, tauhid kepada Allah, tapi ternyata tidak termasuk anaknya. Makin lama banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh. Dipanggil anaknya, wahai anakku. Nah, anaknya nggak mau ikut, tapi Masya Allah, Nabi Nuh doa, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Itu anak menjadi musuh, ada dalam Quran. Ada juga anak menjadi zinatul hayah, perhiasan dunia. Cakep jadi dokter, cakep jadi tentara. Tapi ketika tidak diimbangi dengan ilmu agama, dokter tapi ya aborsi. Ternyata jadi pejabat ya korupsi. Na'udzubillah min zinatul hayah, perhiasan dunia. Ada juga anak yang menjadi fitnah, ujian. Lahir anak, ya Allah, kagak ada kakinya, kagak ada tangannya, fitnah, ujian. Orang tuanya bersabar dan senantiasa berbuat baik. Nah, ini anak yang kita idam-idamkan, menjadi anak yang qurrata a'yun. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana wa zurriyatina
qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Punya anak qurrata ayun, anak yang soleh, sejuk dipandang mata, nggak megelin tuh bocah. Ya Allah, tuh bocah pulang ke rumah megelin, disuruh apa-apa aja males, keluar rumah juga megelin. Ya Allah, emak ada bagaimana sini? Gimana emak nggak ada lu bocah? Masya Allah. Megelin ada yang kayak begitu, Bu. Tapi maaf, banyak ya Allah. Anak siapa itu, Bu? Banyak katanya. Ya Allah. Di mana-mana aja kayak gitu. Tapi maaf, ini pentingnya orang tua. Menjadi anak yang soleh-soleha, memiliki anak yang soleh-soleha tergantung dari orang tuanya. Nah, anak yang soleh, insya Allah mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh-soleha. Terus gimana sih membentuk anak yang soleh-soleha? Yang pertama, jangan lupa Bunda, ati Allah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ajarkan anak untuk cinta kepada Allah. Tauhidnya didahulukan. Iftahu ala sibyakum awala kalimatin bila ilaha illallah. Kalimat yang pertama adalah kalimat la ilaha. Subhanallah. Bahkan Luqman berkata, jangan syirik kepada Allah. Diajarkan, la tusyriku billah. Jangan sampai syirik kepada Allah. Pertama adalah tauhidnya. Karenanya diajarkan lagunya. Aku cinta Allah, aku sayang Allah. Subhanallah. Mengajarkan untuk cinta kepada Allah. Nak, siapa yang menciptakan langit? Allah. Nah, ini makanan dari siapa, nak? Dari Allah. Emak yang buat, nak. Cuman ini dari Allah. Nih lihat nih sayurannya. Allah yang menumbuhkan sayuran. Akhirnya diolah oleh ibu seperti ini. Subhanallah. Tauhidnya diajarkan. Kemudian apa? Ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Rasul. Ajarkan anak untuk cinta kepada Rasul. Akhlaknya Rasulullah diajarkan. Kisah-kisah Rasulullah diberikan. Maaf ibu, di rumah anak lebih hafal nama-nama artis apa sahabat Rasulullah? Kenapa begitu? Karena ibunya juga nonton. Sayang, mak pengen nonton TV. Mak sholat dulu ya. Nah, sayang depan TV, ntar kalau iklan bilangin, mak udah selesai. Iya mak. Allahu Akbar. Mak udah selesai. Lanjut lagi nonton sinetron. Ya Allah, makan ketan anget-anget kebangetan banget. Tuh, yang pertama taat pada Allah, taat pada Rasul. Apalagi karakter anak yang soleh. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bagus hablum minallahnya. Bagus hablum minannasnya. Makan buah atap anget-anget, mantep banget. Wah Allah nih bocah, belum disuruh sholat, dengar azan langsung segera melaksanakan ibadah sholat. Ya Allah, hablum minannasnya bagus. Tuh anak kalau lewat depan rumah siapa aja selalu bilang permisi. Anak sekarang maaf, gak ada bilang permisi. Di depan kuburan, tuh anak ketakutan. Numpang-numpang anak bagong melewat. Emaknya gak pernah ganji, emaknya nyautin. Gak pernah ngaji nih, numpang-numpang emaknya bagong mau lewat. Ya, Masya Allah. Nih pentingnya ngaji. Bu, insya Allah mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Tuh bocah maaf kalau ketemu cium tangan emaknya. Anishkurli wali daika. Ini yang ketiga. Syukur kepadaku kata Allah dan syukur kepada kedua orang tuamu. Anak yang soleh gak lupa sama pengorbanan orang tuanya. Justru bakti kepada orang tuanya. Ada bunda sahabat Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Orang-orang gak kenal tapi namanya terkenal di langitnya Allah. Rupanya dia bakti sama orang tua. Dia biasa bawa domba gitu kan. Dombanya diambil, naik ke atas bukit. Orang-orang bilang, ya Uwais ngapain? Uwais ternyata domba itu untuk digendong ibunya keliling Ka'bah tawaf. Subhanallah. Keren banget. Insya Allah mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Lulu. Pagi-pagi udah bikin kita melek semuanya. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Luar biasa. Ya Allah, senang banget. Memang penting banget punya anak yang soleh ya Bu ya. Ternyata Islam menganjurkan kalau bisa semuanya anak kita ajarin bagaimana caranya jadi anak yang soleh ya Bu ya. Mau nggak Bu? Nah ini sebelumnya nih saya kenalin dulu nih semuanya nih. Masya Allah nih yang cantik-cantik dan ganteng satu orang di sebelah Ustadz. Dari mana aja datang nih? Yang pertama ya, yang kerudung biru muda. Ini ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri ya. Ini Masya Allah dari Majelis Taklim Nurul Huda Loa Comal Pemalang. Tepuk tangan lu dong Bu. Bu dan ada sama keluarga di rumah Bu. Yang di belakang juga Assalamualaikum.
Masya Allah, selanjutnya nih ada juga yang kerudung hijau pastel. Ini Masya Allah luar biasa. Dari Majelis Taklim Al Barokah Tasik Malaya. Bu, assalamualaikum. Yang di belakang yang kalingan juga assalamualaikum. Aduh, senang banget, terima kasih banyak udah mampir di sini ya. Yang satu lagi Bapak dari mana Pak? Hah? Dari Comal Pemalang. Istrinya ada Pak ikut? Oh, bisa aja Bapak nggak ngajak istri. Bapak ini pemimpinnya. Oh, pemimpinnya. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, nih hari ini juga nih ya, buat jamaah yang di rumah, hari ini kita kedatangan juga dengan ada bintang tamu, ibu dan juga anaknya. Alhamdulillah soleh nih, Masya Allah nih. Amin. Siapa di sebelah kiri saya? Ada Oki Agustina. Tepuk tangan dong buat Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kanan ada anaknya yang ganteng. Wow. Siapa nih Bu? Keisha Alvaro. Tepuk tangan dong Bu. Keisha sehat? Sehat dong. Saya mau tanya-tanya Mama, kamu kan pernah jadi anak aku kalau di sinetron. Tapi kan di sinetron. Coba pernah jadi suami aku juga di sinetron. Bener. Iya. Coba saya mau nanya-nanya sama Oki Niki. Iya. Coba kalau Oki sendiri bagaimana, punya rumusan atau mungkin punya pengalaman apa caranya mendidik bisa anak bisa jadi soleh dan hebat nih. Masya Allah masih muda udah bisa nyari rezeki buat orang tuanya loh Bu. Wow, hebat. Coba silakan Oki. Kalau aku sama suami yang pasti yang pertama agama. Agama dulu ya. Jadi dari agama kan dia tahu gimana harus berakti sama orang tua, dia tahu dosa. Itu dulu yang selalu aku ajarin. Nah tapi kan kalau di Keisha kan kalau di sinetron kan pasti kan jadi anak-anak yang susah diatur gitu ya. Kalau aslinya gimana sih Keisha nih anaknya nih? Aslinya setengah nakal setengah baik sih. Oh gitu ya. Enggak, tapi alhamdulillah itu kan cuma di sinetron. Tapi kalau aslinya alhamdulillah dia anak yang baik. Wow. Sayang sama bundanya, sayang sama adik-adiknya. Ih, Masya Allah, hebat Keisha, tepuk tangan dong. Wah, nih kita lanjutin lagi ya Bu ya. Lanjut nggak Bu? Seru nggak Bu temanya Bu? Alhamdulillah nih buat jamaah yang di rumah nih langsung aja nih kita dengar juga nih tentang keutamaan memiliki anak yang soleh dan solehah seperti apa sih? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Ibu. 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 Saya salut sama ibu-ibu yang hadir hari ini. Tepuk tangan dong. Semangatnya luar biasa. Karena hari ini kita lagi membahas tentang anak soleh. Anak apa Bu? Soleh. Tahu nggak orang yang memiliki anak soleh itu luar biasa manfaatnya, faedahnya kalau kita memiliki anak soleh, karena manfaatnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat kita mendapatkan keutamaannya. Bahkan orang-orang mendapatkan keutamaan memiliki anak soleh ada 4 sebenarnya. Yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua mendapatkan doa, yang ketiga mendapatkan derajat, dan yang keempat mendapatkan kemudahan. Kita bahas satu persatu. Yang jelas ketika orang punya anak pasti pinginnya anak soleh. Mau jadi apapun, polisi soleh. Dokter soleh. Suami soleh. Nama suami soleh. Jadi kalau begitu usahakan anaknya Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Buat apa kaya kalau tidak soleh? Lebih bagus soleh dan kaya. Ngapain kita sebut miskin? Yang jelas buat yang di rumah, ada keutamaan yang sangat dimuliakan, mendapatkan luar biasa faedah kalau kita memiliki anak soleh. Apa itu? Alhamdulillah kita akan mendapatkan tambahan pahala. Tahu nggak? Kalau anak itu berbuat baik, pasti yang disebut bapaknya. Lagi azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok dubbing sih Ustadz azannya? Kok azannya dubbing? Kan aku tahu diri. Oh iya. Suara saya jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa dulu dong mamanya? Siapa dulu dong bapaknya? Bahkan orang akan berteriak, anak siapa lagi azan? Bukan siapa itu anak siapa? Jadi yang disebut adalah orang tuanya.
Ketika anak melakukan kebaikan, secara otomatis pasti orang tuanya dapat tambahan pahala. Dan ingat, sekalipun anak tidak menyebut nama orang tuanya ketika berdoa, tetap orang tuanya dapat pahala walaupun tidak disebut. Lagi ngaji, orang tua langsung dapat. Baca doa buat orang tuaku, nggak usah disebut. Ini nggak usah. Secara otomatis, nama saya, tahu nggak? Nama saya sebenarnya adalah Muhammad Nur. Maulana nama bapak saya. Tapi kenapa saya pakai di Trans TV? Di Islam itu tidak Ustadz Maulana. Supaya bapak saya tetap dapat pahala. Harusnya tepuk tangan. Ketahuilah kalau orang tua, mohon maaf, bayar arisan, nitip ke anak, walaupun anak itu tidak sebut nama orang tuanya, tetap dicatat. Ini arisan. Pergi tuh anak, orang pasti tahu, oh arisannya ini Bu Oki. Kenapa tahu? Anaknya Mbak Okesia. Tanpa disebut. Tapi kalau Cecep yang dititipi, Cecep harus sebut. Ini arisannya Mbak Oki. Mbak bagus, catat. Nggak boleh. Ini siapa yang dititipi ini? Anaknya bukan, bapaknya bukan, suaminya apalagi. Jadi harus sebut. Kalau orang lain harus sebut namanya. Doakan untuk almarhum ini, sebut namanya. Tapi kalau anak tanpa menyebut langsung dapat. Yang kedua, apa yang kedua yang dia dapatkan? Kemuliaan orang-orang yang mendapatkan memiliki anak soleh, yakni mendapatkan doa dari anak soleh. Sosok ulama tertidur di kuburan, lantas melihat orang penghuni kubur. Ternyata penghuni kubur itu lagi menerima sesuatu cahaya yang turun dari langit. Itu yang diambil. Kata Syekh Ishaq, apa yang dilakukan penghuni kubur? Kebetulan ada ibu yang duduk di situ. Ibu itu ditanya, Bu, apa yang dilakukan penghuni kubur? Itu adalah doa-doa orang di bumi, orang yang hidup. Allahumma fir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua dapat penghuni kubur. Terus ibu orang mati juga kan? Iya, aku penghuni kubur. Tapi kenapa ibu tidak ngambil cahaya itu? Pahala-pahala doa-doa itu. Kata ibu itu, nggak usah. Karena ada anakku yang bacain aku doa. Yang hatamkan aku Quran. Itu luar biasanya. Doa orang tua ke anak, doa anak ke orang tua tidak ada batasnya, langsung nyampe. Itu hebatnya kalau anak mendoakan. Kenapa harus repot? Repot-repot mulutnya tidak mau mendoakan. Makanya marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Tapi ada 3 yang ditolak Ramadan. Salah satunya anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Minta maaf. Yang ketiga, selain mendapatkan tambahan pahala, doa dari anak saleh, yang ketiga, diangkat derajatnya. Saya tahu, Mbak Oki pasti bangga melihat Keisha sudah di TV. Bangga kan? Iya. Seberapa bangganya? Bangga banget yang pasti. Terangkat gak derajatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Coba ucapin pada Keisha. Ucapan kebanggaan. Yang pasti Bunda bangga sama kakak, walaupun masih kecil tapi kakak punya keinginan. Dia satu adalah beli rumah buat Bunda sama adik-adiknya. Udah dibeliin? Alhamdulillah. Udah ada tabungannya, udah ada. Kirain baru rumah mainan. Tapi udah ada kan? Amin. Amin. Amin, amin. Ingat, anak yang berusaha membahagiakan orang tuanya akan Allah bahagiakan juga. Amin. Tapi anak yang memperlakukan orang tuanya dengan buruk, yakin akan diperlakukan dengan buruk juga. Selain itu juga derajat diangkat. Orang tua akan terangkat derajatnya ketika anak itu soleh. Ternyata ada tambahan lagi. Selain tambahan pahala, doa, derajat, Allah tambahkan kemudahan kepada orang tua yang memiliki anak soleh. Ketahuilah, bisa jadi ada orang tua dibawa, dituntung oleh anaknya masuk surga. Nanti kalau ada orang sudah meninggal, datang anak-anak soleh itu menyambut orang tuanya. Sebagaimana saya kalau pulang ke Makassar, langsung disambut oleh anakku. Abah, kan anak saya lebih kayak saya bapaknya. Abah, saya juga datang. Anakku, pas berhadapan, handphonenya. Mau nonton itu. Jamaah. Yang keempat ini
ditambahkan, diberikan kemudahan. Bisa jadi ada orang tua yang sudah tersesat, sudah hancur, tapi anaknya yang bangkitkan. Betapa banyak orang tua tidak punya rumah, tapi anaknya yang beliin, betul? Betapa banyak orang tua yang tidak bisa mampu ke tanah suci, tapi anaknya yang berangkatin umroh haji, betul? Dan luar biasa, ada orang tua tidak pernah naik kendaraan mobil, dinaikkan kendaraan oleh anaknya, karena anaknya supir angkot. Begitu mulia kalau kita memiliki anak soleh. Ingat ya, kenapa ibu saya tertawa? Aku juga bahagia punya anak soleh. 4 anakku yang rencananya 8, baru lahir 4, dan 2-nya sudah diwisuda, wisuda TK. Masih lama banget Pak Ustadz. Baru Tidak wisuda TK. apa-apa. Karena yang pertama calon dokter supaya bisa mengurus saya kalau sudah tua. Yang kedua calon polisi, karena cita-cita dalam hati saya suka dengan lihat polisi. Karena saya tidak bisa jadi polisi karena faktor ketinggian. Dan ternyata anak kedua saya pendek juga. Gak bisa. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Ya Allah. Ini senang banget ya, hari ini benar-benar pembahasan kita tuh luar biasa. Kalau Ya, kita berbicara tentang membahas anak. anak-anak. Betul. Setuju kan Bu? Setuju kan? Setuju kan? Iya Ustadz. Ini ibu paling semangat loh. Iya. Semua semangat Pak Ustadz. Semangat Sebentar. banget. Makanya saking semangatnya mereka, saya mau kasih kesempatan dulu untuk bertanya langsung sama narasumber kita. Boleh? Ayo, ibu-ibu. Semua yang ada di studio boleh. Yang mau nanya silakan angkat tangannya Bu. Ayo. Mana ya orangnya ya? Yang belakang dulu nih, yang kealingan Ustadz. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu Ustazah mau nanya nih. salah. Kok Ustazahnya kesini Bu? Oh ya, Bu Ustazah. Ustazah. Yang mana yang lali. kesini Bu? Ngapain di sini? Itu Ustadz semua. Oh ya. Nama saya. Iya, nama ibu siapa Ibu? Nama saya Yun Susilawati. Siapa, Bu? Dari Namanya? Yun Susilawati. Yun Susilawati. Ibu Panggilannya? Yun. Bunda Yun. Oh, Bunda Bunda Yun. Mau nanya apa Bunda Yun? Bunda Yun dari mana? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Tangan dulu Oh, dong. Masya Allah. Pertanyaannya Bunda Yun. Sebenarnya mempunyai anak soleh itu dambaan kita semua kan ya Bu, ya Pak. Betul. Iya. Kita sudah berdaya upaya memberi contoh kepada anak dan cucu kita dengan bukan ria ya, dengan sholat di awal waktu misalnya, dengan sholat berjamaah ke masjid misalnya, terus kita ngaji setiap saat dan waktu, dan terus mereka disekolahkan di sekolah yang ternama misalnya. Amin. Ya. Betul. Tetapi kadang-kadang remaja, Pak Ustadz, apalagi ABG, kalau kita memberi nasihat nih, kadang-kadang tidak mendengar nasihat kita tuh. Malah yang didengar nasihat teman-temannya. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Aduh, ya Allah. Solusi memberi Astagfirullahaladzim. nasihat. Ada solusi memberi nasihat. Kalau nasihatnya pakai mulut, diterimanya di kuping. Tapi kalau nasihatnya pakai hati, diterimanya oleh Hati. Kadang-kadang ibu ngocek, tidak melihat situasi anak yang lagi dia nasihatin. Jangan omelin anak di dekat teman-temannya, pasti dia malu. Nasihatin anak pada saat lagi bisa menerima. Ya. Makanya dibacain doa dulu ini. Baca buat ibu-ibu yang lagi mau bacain doa anaknya untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya, bacalah surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bacakan kepada anak sebelum dinasihati. Ya, Masya Allah. Dan ingat posisi nasihatnya, lihat pada saat anak lagi moodnya bagus, lagi enak menerimanya, pasti masuk. Nah, Gitu. betul. Mungkin dari sisi anak muda yang pernah jadi ABG, yang belum terlalu lama. Silakan Ustaz Syam. Kalau kata ibunya tadi, anaknya tuh lebih seneng dengerin teman-temannya. Temennya, betul. Nah, ini itu salah satu tugas orang tua Bu, memfilter teman-temannya. Teman-teman yang mana sih yang pantas untuk anak saya. Itu nggak apa-apa ibu ngomong ke anak,
nak, mama nggak suka deh kalau kamu bergaul sama dia. Mama nggak suka deh kalau kamu main sama dia. Mama, kamu lebih sayang mana, mama atau temenmu? Gitu. Jadi anak-anak kadang harus diancam atau harus diberikan hadiah. Betul. Gitu. Atas nasihat yang diberikan oleh ibunya. Nah, yang udah punya anak ABG, silakan. Baik. Yang pertama adalah tekniknya, Bu. Ini penting, namanya pacing. Pacing itu bagaimana kita bicara sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Kemudian waktu yang tepat dalam berbicara atau menasehati anak. Jangan sampai pada waktu anak capek pulang sekolah langsung dikasih nasihat. Yang penting adalah metode storytelling, yaitu dengan cerita. Kita kasih tahu cerita bagaimana kasus-kasus anak-anak yang maaf gagal, nanti anak akan mengambil pelajaran dari itu. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Dayun. Nah, Masya Terima Allah, ini kasih, luar biasa nih ya, Pak luar Ustadz. biasa nih. Bener-bener mudah-mudahan tadi apa yang dibahas oleh narasumber kita ini bisa jadi jawaban buat semuanya juga. Ini buat jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengar akan ada bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam. Dan hari ini akan membacakan surah apa, Ustadz Syam? Surah Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat 39. Iya, Masya Allah, luar biasa nih buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini siapin Al-Qurannya, kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah bersama Mikrola. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh ibuku, engkaulah wanita. Itu investasi, walaupun nanti kita sudah mati. Karena doa anak yang soleh akan menjadikan amal terputus Bagi orang tua, doa anak soleh, amalan yang tak terputus. Bagi orang tua, doa anak soleh, amalan yang tak terputus. Bagi orang tua, walaupun tiada. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Nas. Buat jamaah yang di rumah juga yang baru bergabung nih, sama-sama kita semangat lagi yuk jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah bersama Mikrolak. Mana tepuk tangannya ibu-ibu? Masya Allah, senang banget ya hari ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah hadis yang dinyanyikan oleh Nas, ini diambil dari hadis Rasulullah SAW, di mana di situ ada 3 hal yang tidak akan pernah hilang pada saat kita meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Masya Allah. Siapa yang mau punya anak yang soleh, angkat tangan. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan juga jamaah yang di rumah ini punya anak soleh semua. Seperti tema kita hari ini yang kita bahas, temanya adalah anak soleh, kebanggaan keluarga. Masya Allah, senang banget ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, ada Oki Agustina dan juga anaknya ada Keisha Alvaro. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Luar biasa ya. Kalau kita ngomong-ngomongin tentang masalah anak yang soleh, kayaknya kita makin penasaran nih. Ada apa sih? Bagaimana sih caranya supaya kita bisa punya anak yang soleh? Benar gak, Bu? Anak yang soleh ini juga salah satunya adalah rajin atau mungkin pintar membaca Al-Quran. Nah, sekarang nih buat jamaah yang di rumah nih, kalau mau jadi anak soleh juga, langsung aja kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Hari ini akan membacakan surah Ali Imran ayat 38 dan 39. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. Baik, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Al-Quran surah Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini adalah tentang doa Nabi Zakaria kepada Allah, ya Allah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang baik. Ceritanya Nabi Zakaria alaihissalam sudah tua dan dia mempunyai istri yang mandul. Dan dia tidak punya keturunan. Tapi tiba-tiba suatu hari Nabi Zakaria, diceritakan di ayat sebelumnya di ayat 37. Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Nabi Isa. Kemudian Nabi Zakaria melihat Maryam, kok tiap hari ada makanan yang datang. Kok tiap hari Maryam dapat makanan dari Allah. Kok tiap hari ada yang bawain makanan untuk Maryam. Siapa yang bawain? Kemudian Maryam mengatakan kepada Nabi Zakaria, ini dari Allah, ini kiriman dari Allah. Berkata Nabi Zakaria dalam hatinya, kalau Maryam bisa diterima doanya, aku juga boleh dong minta sama Allah. Akhirnya Nabi Zakaria minta sama Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah karuniakanlah kepada aku dzurriyyah, anak atau keturunan. Anak udah cukup belum Bu? Anak cukup belum Bu? Ternyata dalam doa Nabi Zakaria diajarkan anak aja nggak cukup, dzurriyah itu nggak cukup, harus dzurriyyatan thayyibah, harus anak yang soleh. Buat apa punya anak kalau dia cuma membangkang orang tuanya? Buat apa punya anak kalau anak ini yang membawa orang tuanya ke neraka? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkaulah ya Allah maha mendengarkan segala doa. Kalau punya anak yang misalnya nggak mau dengerin orang tua, doakan ya Bu ya. Jangan dilaknat ya Bu ya. Senakal-nakalnya anak pasti akan luluh dengan doanya orang tua. Diajarkan kok sama Nabi. Kemudian fanadathul malaika. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kemudian mendatangkan kabar gembira daripada Allah. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruk. Sesungguhnya wahai Nabi Zakaria, Allah telah membahagiakanmu, menggembirakanmu bi Yahya. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan anak yang namanya Yahya. Nah ini, makanya kita kalau ulang tahun seneng nggak Bu? Seneng nggak? Ada nggak ulang tahun dalam Islam? Ini pertanyaan nih. Nggak ada. Di dalam Al-Quran Allah bilang kamu gembira atas kelahiran. Kamu gembira anallaha yubashshiruk bi Yahya musaddiqan. Jadi boleh kalau ulang tahun kita mau syukuran. Boleh aja Bu. Jangan pelit-pelit lah. Ya Bu ya, jangan pelit-pelit lah. Sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kemudian ini pula yang menjadi dalil para ulama. Kenapa Rasulullah SAW pakai sayyidina? Nabi Yahya aja disebut sayyidan wa hasura wa nabiyyan, kok Nabi Muhammad nggak boleh pakai sayyidina? Sayyidan disebutkan adalah pemimpin atau ikutan kami. Ya, Nabi Muhammad juga merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa. Berpuasa, di hari bukan Senin. merayakan, Jadi memperingati. jadi kalau ada yang lagi ulang tahun, Iya. sebaiknya mempuasakan hari kelahirannya. Oh gitu. Jadi sebagusnya kalau ulang tahun, puasa dulu di siangnya. Nanti malam berundang saya. Oh, Masya Allah, bisa aja Pak Ustadz. Nih, buat jamaah yang ada di rumah nih, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita kedapatan juga ada pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah yang ada di rumah. Ini sepertinya penting banget dibahas dan mudah-mudahan di Islam itu Indah ini bisa mendapatkan solusinya. Kalau gitu langsung aja kita coba menghubungi ke hamba Allah yang kita tuju sekarang. Coba Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan Ibu, Iya, curhatnya saya apa? mau tanya, saya merasa bersalah pada orang tua saya Ustadz. Soalnya saya menolak pilihan jodoh orang tua saya. Sampai sekarang ibu saya tidak mau menegur saya, tidak pernah menjawab telepon, apalagi SMS saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Sedangkan saya merasa belum siap karena orang tersebut duda dan secara batin saya belum siap mengurus anak orang lain. Gitu Pak Ustadz. Oke ya, sebentar ya, jangan ditutup dulu teleponnya ya Ibu ya, Iya. Mbak ya. Silakan Ustazah dulu deh, Ya, silakan. dalam hadis dikatakan ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi kalaupun kita tidak setuju, maka bicarakan kepada orang tua karena di situ ada ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam jangka waktu yang lama berkepanjangan untuk tidak menegur orang tua. Karena dalam hadis pun dikatakan la yahillu lil muslimi ayyahjura akhaka fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, itu saudaranya, lebih dari 3 hari. Masya Allah, saudaranya ini seperti itu. Bagaimana orang tuanya? Kalaupun kita mendiamkan, maka jangan sampai waktu dari subuh kita mendiamkan ke zuhur. Kalau perlu sudah minta maaf. Zuhur, karena kenapa? Dalam sholat pun kita tidak tenang. Melakukan apapun tidak tenang ketika memiliki rasa bersalah terhadap orang tua. Iya, Masya Allah. Ustaz Cecep, ada mau ditambahkan, silakan. Ini kasusnya masalahnya mau dinikahkan dengan duda. Ya. Ya kan? Punya anak. Nah, pada zaman Rasul pernah ada seorang ayah bawa putrinya, aku mau jodohkan putriku dengan salah seorang calon, tapi dia menolak calonku. Bagaimana? Akhirnya ditanya oleh Nabi, kenapa kau tidak mau dengan dia? Aku tidak cinta ya Rasul. Tolong jelaskan kepadaku hak seorang istri ketika dia telah menikah. Oleh Rasul dijelaskan, akhirnya Rasul bilang, kamu tidak boleh menikahkan anakmu yang tidak ia cintai. Nah, dalam kasus ini adalah anak tadi berhak untuk menolak karena yang mau dijodohkan tidak disukai sama anak. Tapi yang jelas adalah komunikasi yang baik. Kenapa ibunya mau menjodohkan dengan ini? Kalau memang landasannya agama yang kuat tapi tetap tidak mau dipaksa. Kadang-kadang orang tua itu berpikirnya mungkin terbaik buat anaknya karena mungkin secara materi dia sudah mapan. Mungkin gimana Ustaz Syam, ada tambahannya, silakan. Kalau misalnya orang tua terlanjur udah ngambek kan, tadi ceritanya orang tuanya nggak Udah mau negur ngambek, dia, udah iya. ngambek gitu. Kita deketin aja orang tua. Saya yakin semua orang tua sayang sama anaknya. Semua orang tua pasti akan luluh. Kita deketin, mbaknya deketin ke ibunya, ke orang tuanya, kemudian berkata, ibu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu saya salah sama ibu, tapi mohon ibu, surganya aku ada sama ibu. Kalau ibu ngambek begini terus, saya nggak bakalan bisa dapat surga. Saya yakin ibunya insya Allah akan luluh dengan perkataan maaf dari kita. Walaupun kita yakin ibu yang salah, Iya. tapi kita tetap aja anak yang minta Oke, maaf. mungkin Mbak ada mau menanggapi dulu nih. Silakan Iya, Mbak. ketika saya sudah minta maaf gitu dan bicarakan baik-baik, tapi ibu saya tetap keras kepala gitu. Saya sudah bilang kalau saya nggak suka, saya nggak cinta gitu. Tapi ibu saya tetap keras kepala untuk menjodohkan. Kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Caranya begini. Cara yang terbaik untuk mengingatkan orang tua kan manusia juga. Kadangkala orang tua, mohon maaf, kadangkala ada kesalahan dan kehilafannya juga. Memaksakan jodoh atas anaknya, sementara yang mau tinggal sama jodohnya adalah anaknya, bukan dirinya kan? Betul tidak Bu? Pertanyaannya, anak juga lihat. Jangan sampai yang dijodohkan itu, kamu kan suka juga. Stop. Kalau terjadi dilema seperti ini, maka menolak dengan cara yang baik. Kalau perlu minta perantara. Kalau tadi sudah langsung, ternyata tidak bisa, cari perantara. Perantara yang baik, yang bisa menjelaskan duduk persoalan. Kadangkala kalau orang tua sudah marah, apapun alasan kita sudah tidak diterima lagi. Makanya cari orang yang bisa menasihati orang tua, mengingatkan orang tua atas maaf atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Iya, Masya Karena Allah. jadi tinggal dicari orang yang bisa menghubungkan. Ya, pokoknya intinya tetap diperbaiki atau dibaiki aja orang tuanya. Namanya manusia itu orang tua pasti sayang sama anaknya, dia pengen yang terbaik. Tapi penjelasannya juga harus rasional. Ya Mbak ya, jelas ya Mbak? Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak. Masya Allah. Makanya pasti nonton. Semua ibu-ibu yang lagi menjodohkan kepada anaknya, berbuat baiklah kepada anak, buat bahagia anak. Karena sesungguhnya anak itu tidak akan ada anak yang mau durhaka sama orang tua. Betul. Cuma pemikiran kita aja yang berbeda. Jangan sampai juga ibu atau orang tua membuat anaknya jadi durhaka kepadanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan ini bisa jadi solusi juga buat Mbak dan juga bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi. Buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana ya.
Sesaat lagi kita akan mendengarkan ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Ustaz Syam, sedikit bocoran kisah inspiratifnya boleh? Anak soleh yang membawa hidayah untuk orang tuanya. Anak soleh bawa hidayah buat orang Untuk tuanya. orang tuanya. Ini Masya Insya Allah Allah. nih, penasaran banget pasti. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam itu Indah bersama Mikrolak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Raih semangat pagi bersama kami. Ada banyak game seru serta tantangan baru yang lucu-lucu. Mulai 20 Maret hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah 8 pagi di Trans TV. Masih di Islam itu Indah bersama Mikrolak. Mana semangatnya nih, tepuk tangannya, Masya Allah. Saya mau tanya nih, ibu-ibu, siapa yang di sini yang pernah sembelit? Saya, katanya. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Sembelit atau susah buang air besar ini, boleh dibilang terjadi sama siapa saja. Nah, makanya kita harus waspada. Tapi kalau sudah kena sembelit, jangan bingung. Gunakan saja si hijau Mikrolak. Obat sembelit yang aman digunakan oleh orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak, bisa juga digunakan oleh ibu hamil. Nah, Mikrolak ini bekerja dalam 5-15 menit setelah digunakan. Hebatnya lagi nih, Mikrolak ini bekerja lokal, langsung ke feses. Jadi tidak diserap tubuh dan tidak membuat perut melilit. Sekarang sudah tahu kan kalau sembelit datang, gunakan siapa Bu? Si hijau Mikrolak. Cepat atasi sembelit tanpa melilit. Nih Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih, langsung aja nih. Kita bagi-bagi hadiah untuk 2 orang masing-masing 1 juta rupiah. Iya Masya Allah. Nih ya, kalau saya bilang passwordnya Paros, jawabnya adalah aku sehat, kita sehat, semua sehat. Nih, Masya Allah, siap ya. Buat jamaah yang di rumah silakan, langsung sudah ada teleponnya masuk kah? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Paros. Aku sehat, kita sehat, semua sehat. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Wah, dengan Mbak siapa di mana nih Mbak? Dengan Hera di Balikpapan. Mbak Hera di Balikpapan, Masya Allah, gimana sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Siap ya Mbak ya, pertanyaannya gampang banget Mbak. Dari tadi udah pasti menyimak kan, udah tahu lagi artisnya ngetop banget lagi nih. Ya, pertanyaannya adalah siapakah pasangan ibu dan anak yang menjadi bintang tamu di Islam itu Indah pagi ini? A. Oki Agustina dan Keisha Alvaro. B. Krisdayanti dan Aurel Hermansyah. A. Oki Agustina dan Keisha Alvaro. Gak mungkin salah ya Bu ya. Benar Ibu, 1 juta rupiah. Selamat Ibu. Jangan lupa ya Bu ya, pajak ditanggung penelpon. Terima kasih banyak, mudah-mudahan hadiahnya berkah. Oke, penelpon selanjutnya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paros. Aku sehat, kita sehat, semua sehat. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini kayaknya masih ABG nih, kayaknya masih muda nih. Mbak, dengan Mbak siapa Mbak, di mana Mbak? Mbak Wigati. Mbak siapa? Wigati. Wijati di mana Mbak? Di Depok. Di Depok, Masya Allah. Siap ya Mbak ya? Pertanyaannya gampang banget loh Mbak. Pokoknya Mbak pasti bisa. Tadi sudah menyimak ya, kita udah baca, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh Ustadz Syam. Nah kalau Mbak tadi menyimak dengan baik, pertanyaannya adalah yang dibacakan Ustadz Syam tadi itu adalah surah Ali Imran. A ya, A Ali Imran 3839, B Ali Imran 4041. Yang mana Mbak? A. Al-Imran 38 sampai 39. Tadi ikut ngaji nggak? Dengerin aja. Alhamdulillah. 1 juta rupiah. Selamat buat Mbak ya. Jangan lupa pajak ditanggung pada telepon.
Mikrola cepat atasi sembelit tanpa melilit. Sekali lagi kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan hadiahnya berberkah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, buat jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar banget nih pengen mendengarkan kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustaz Syam. Kayaknya jamaah yang studio juga udah gak sabar ya Bu ya? Udah gak sabar ya Bu ya? Masih semangat Bu? Kalau gitu langsung aja kita kasih sambutan tepuk tangan buat Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita sebuah doa di dalam Al-Qur'an dan kita pasti sering banget baca doa ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, pasangan kami, keturunan kami, menjadi penyejuk bagi mata kami, sehingga kami menangis terharu melihat mereka, melihat bangga dengan melihat mereka karena prestasi mereka, bukan menangis karena kelakuan mereka, tapi menangis karena bangga terhadap prestasi mereka. Tapi terkadang kita lupa, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada sebuah kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Seorang ayah bercerita, suatu hari aku pulang dari tempat kerjaanku dengan perasaan yang letih, capek, habis kerja. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tidak ada yang menjawab salamku. Kemudian aku langsung masuk ke dalam rumah. Ku dengar dari ruang tengah ada seseorang yang sedang menangis dengan kencang. Suara apa ini? Siapa yang menangis terisak-isak begini? Siapa yang menangis terseduh-seduh begini? Kemudian aku mencari dari seluruh ruangan rumah. Kemudian kudapatilah anakku yang masih kecil, anak lelakiku yang masih kecil sedang menangis di pojok kamarnya. Kemudian aku mendekatinya dan bertanya kepada anakku, "Hei, kenapa kamu menangis, Nak? Ayah ada di sini, ibu ada di kamarnya. Kenapa kamu menangis begitu hebatnya, Nak? Apa yang membuatmu menangis? Sini sama ayah." Tapi anakku masih menangis, terisak-isak menangis, tidak bisa menahan air matanya. "Apa yang membuatmu menangis, Nak? Sini Nak sama ayah, Nak. Ayah pulang, sini Nak. Apa yang membuatmu menangis?" "Ayah, kakek Ahmad meninggal. Kakek Ahmad tetangga kita meninggal." "Kakek Ahmad yang mana sih?" "Kakek Ahmad tetangga kita, Ayah. Kakek yang rajin ke masjid itu ya." "Oh, kakek itu. Kakek itu meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang udah tua dia, Nak. Emang wajar kalau meninggal. Dia kan emang udah penyakitan dan dia udah tua. Kok kamu sampai segitunya nangis, Nak?" "Ya, tapi kakek Ahmad sudah meninggal, Ayah." Sudahlah. Kamu sekarang kerja PR. Habis kerja PR kamu bersih-bersih, kamu tidur deh. Gak usah nangis sebegitunya. Ntar kita jengukin kakek Ahmad lah besok ke penguburannya. Kamu biasa aja." "Ayah, aku sedih banget kakek Ahmad meninggal, Ayah. Aku sedih banget." "Kamu kok begitu, Nak? Lebay deh kamu kalau ayah meninggal nanti kamu nangis gak? Kamu nanti kalau ayah meninggal kamu nangis gak? Kamu bakalan sesedih ini gak? Orang lain aja meninggal kamu nangisnya seperti ini, apalagi ayah yang meninggal." "Sudahlah, Nak. Semua orang pasti meninggal. Kakek Ahmad udah tua. Wajarlah kalau dia udah meninggal." Aku keluar dari kamar anakku. Tiba-tiba anakku memanggilku dari kejauhan. "Ayah, sini Ayah." Ayah tadi bertanya apakah aku akan menangis ketika ayah meninggal atau tidak. "Ayah, maafkan anakmu ini, tapi aku tidak akan pernah menangis ketika ayah meninggal. Aku tidak akan menangis ketika ayah meninggal. Aku sekarang menangis ketika kakek Ahmad meninggal. Ketahuilah Ayah, kakek Ahmad lah yang mengajariku Al-Quran. Kakek Ahmad yang suka mengajakku ke masjid. Kakek Ahmad yang menuntun tanganku berjalan menuju ke pengajian. Kakek Ahmad yang mengajarkan aku untuk bersedekah. Kakek Ahmad yang memberiku uang untuk masukkan ke kotak amal. Ayah tidak ada gunanya kok untuk aku. Aku tidak pernah diajarkan untuk mengaji. Aku tidak pernah diajarkan untuk sholat. Ayah tidak pernah mengajariku untuk pergi ke masjid. Sedangkan kakek Ahmad Ayah, setiap hari beliau mengajari aku Al-Quran. Setiap hari beliau menegurku ketika aku bergaul dengan anak-anak yang salah. Sedangkan Ayah, apakah Ayah pernah menegurku ketika aku bergaul dengan anak-anak yang salah? Tidak pernah Ayah. Saya merasa Ayah tidak berguna.
Saya merasa ayah tidak pernah mengajariku sesuatu hal yang bermanfaat. Maafkan aku ayah, aku harus menyampaikan ini karena memang aku merasa bahwa kakek Ahmad itulah ayahku yang sebenar-benarnya. Ayah cuma cari uang, dari pagi sampai malam ayah cari uang untuk memberiku uang. Tapi apakah ayah pernah ada di dekatku untuk mengajariku Al-Quran? Tidak pernah ayah. Aku membutuhkan seorang imam. Aku membutuhkan seorang ayah yang mengantarkanku ke surga. Bukan hanya ayah yang memberikan aku dunia, tapi juga ayah yang memberikan aku akhirat. Makanya aku menangis ketika kakek Ahmad meninggal. Dan mungkin aku tidak akan menangis ketika ayah meninggal kalau ayah tidak merubah sifatnya. Kadang-kadang hidayah Allah datang dari anak. Kadang-kadang hidayah Allah datang dari siapa saja. Makanya kita tidak pernah berhenti minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Karena seorang anak bisa memasukkan orang tuanya ke surga ketika anak ini mendoakan orang tuanya. Teman-teman yang ada di rumah, marilah kita menjadi anak yang soleh. Betapa banyak perjuangan orang tua terhadap kita. Kalau kita tidak menjadi anak yang soleh, bisa saja orang tua kita dituntut untuk masuk neraka karena kita anaknya. Marilah kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa mengantarkan orang tua kita ke surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam. Ya Allah, kayaknya apa ya, malu kita nih, kayaknya langsung ketusuk banget, celep gitu rasanya sebagai orang tua yang mungkin selama ini cuma ngasih materi aja ke anak tapi tidak pernah memberikan sesuatu untuk akhiratnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya ya, dengan kisah yang dibawakan tadi oleh Ustaz Syam. Nah sekarang nih, sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau kasih kesempatan dulu buat Oki nih. Ada yang mau ditanyain gak sama narasumber kita? Silakan. Iya, mau tanya sebagai orang tua nih, apa sih kerugian kita sebagai orang tua kalau kita kurang berhasil mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh itu? Kerugiannya apa aja sih? Kerugiannya apa aja kalau kita sebagai orang tua kurang berhasil mendidik anak? Mungkin langsung dijawab aja Ustadz. Sebenarnya begini, ketahuilah ketika anak kita tidak saleh, sebenarnya kita yang kena. Anak tidak dekat dengan kita, anak makin menjauh dengan diri kita. Bahkan anak jadi yatim sebelum dia yatim, karena tidak ada perhatian dari orang tua. Makasih banyak pertanyaannya, Oki. Kerugian yang terbesar ketika anak tidak soleh, tuntutan Allah atas amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak. Ketika anak itu berdosa, orang tua pun dapat dosa dari anaknya, dalam artian bertanggung jawab atas dosa anaknya. Masya Allah. Ustazah Lulu, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya Masya Allah, ada orang tua yang soleh yang masuk dalam syurganya Allah. Subhanallah, karena amal ibadahnya. Tapi anaknya menuntut, kenapa orang tua aku masuk dalam syurga sedangkan aku di neraka? Kenapa aku di neraka? Ternyata karena anaknya tidak pernah diajari tentang ilmu agama, tidak pernah diajari sholat, tidak pernah diajari bagaimana menjadi orang yang soleh. Subhanallah. Kemudian Allah membalikan, anaknya masuk ke dalam syurga, kemudian ayahnya masuk dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena Nabi Ibrahim pun mengkhawatirkan hal itu. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah sepeninggalanku. Bukannya tentang tempat tinggal, bukannya tentang harta, tapi yang dikhawatirkan adalah apa yang kau sembah. Berarti iman kita, agama kita itu yang terpenting buat anak-anak kita. Masya Allah. Mungkin gimana Oki? Udah jelas atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Kiat-kiatnya apa ya? Karena kebetulan kan aku punya anak perempuan dan laki-laki. Jadi pengen tahu kiat-kiatnya biar anak tuh bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Oke. Pertanyaannya adalah kiat-kiatnya bagaimana cara mendidik anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini berkaitan nanti nih, akan dijawab langsung oleh Ustadz Cecep. Sekaligus ya Ustadz Cecep ya, berbicara tentang apa saja sih penyebab-penyebabnya anak menjadi tidak soleh, dan amalan-amalan apa nih yang perlu kita tahu sama-sama yang harus dilakukan agar bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah bersama Mikrola. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Games menarik sekaligus unik yang
Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu Indah bersama Mikrolak. Tepuk tangannya mana Bu? Masya Allah ya, luar biasa ya. Sebelum kita lanjutkan lagi nih tausiah dari Ustadz Cecep dan juga Ustadz Cecep nanti akan memberikan solusi kepada kita semuanya. Saya mau tanya dulu satu aja sama Keisha nih. Masya Allah luar biasa nih anak hebat soalnya nih. Keisha boleh gak sedikit cerita nih? Keisha udah melakukan apa nih buat mama? Sesuatu pengabdian sebagai anak yang membuat mama bangga. Kalau menurut versi Keisha apa yang udah Keisha lakukan? Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang pastinya selalu nurut, gak pernah ngebangkang. Apa yang diperintahin mama? Iya selalu mengikuti nasihat Bundanya nasihat ya. papa. Juga kadang-kadang suka ngimamin bunda kalau papa gak ada. Ngimamin sholat. Iya. Hebat lu, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bu. Itu yang paling luar biasa loh, bisa menjadi imam. Mamanya sholat, yang mimpin Keisha itu gak sembarangan loh. Itu harus benar-benar anak yang sudah mengerti sholat. Ya, terus apa yang mau diberikan lagi kepada Bunda? Apa? Yang belum Mau sampai diberikan- saat ini. Yang mau diberikan. Yang kepada mau Bunda. diberikan. Bunda, aku akan berikan apa? Coba ungkapkan. Mumpung ada bundanya. Bunda, Ayo ke sini. Deketin bundanya. Iya. Duduk di bawah aja. Duduk di sini. Oke. Apa yang mau disampaikan dari Keisha ke Bunda? Bunda, Ica Ica pengen ngasih Bunda rumah buat adik-adik, juga pengen ngasih kebahagiaan biar Bunda panjang umur, sehat selalu, gak marah-marah terus. Ya pokoknya biar Bunda bahagia lah dunia akhirat. Bunda. Iya, yang penting kakak nurut. Kalau bunda kan selalu bilang yang penting sholatnya jangan ditinggalin. Iya. Terus harus nurut karena harus ingat semua yang Allah, semua rezeki yang kakak punya sekarang itu tuh semua dari Allah. Jadi kamu harus selalu bersyukur dan berterima kasih sama Allah. Ya. Iya. Dicium dulu dong. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Senang banget ya kalau kita bisa punya anak yang soleh dan soleha nih. Mudah-mudahan nih buat semua jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah bisa mempunyai anak yang soleh dan soleha yang nanti akan mendoakan kita terus. Dan sekarang nih kita akan lanjut mendengarkan tausiah dari Ustadz Cecep berbicara tentang apa saja penyebab anak menjadi tidak soleh. Ya, dan kita juga perlu tahu amalan-amalan apa saja nih yang harus dilakukan agar kita bisa mempunyai anak yang soleh dan soleha. Untuk itulah waktunya mohon izin Ustadz Cecep, tepuk tangan buat Ustadz Cecep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Bagaimana sih anak kok bisa jadi tidak soleh? Ibu ingin anaknya soleh, Bu? Konsumsilah 3 buah-buahan. Anggur, jambu, dan pisang. AJB. Anggur, jambu, pisang. Anggur, anggota gemar bersyukur. Jambu, jaga iman dalam kolbu. Pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Bu, saya mau ngasih doa yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita sehingga dia memiliki anak yang saleh, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kita baca sama-sama. Robbi, habli, hukman, wa alhikni bisalihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami kearifan dan dekatkan kami dengan orang-orang yang saleh. Ini pelajaran akidah. Maka penyebab anak menjadi tidak soleh adalah akidah yang lemah, ibadah yang salah, akhlak yang tercela. Jadi bekal yang harus kita beri kepada anak apa, Bu? Yang pertama adalah salimul akidah. Yang kedua adalah sohihul ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Makanya ada teknik mendengar anak. Ini yang maaf, kekurangan kita orang tua untuk mempraktekannya. Yang pertama adalah ignorant listening. Teknik mendengar di mana kita mengabaikan. Contoh, kita dengar suara knalpot. Kedengaran nggak, Bu? Abaikan. Itu teknik ignorant listening. Ibu jangan terlalu memperhatikan suara angkot. Apalagi disimak. Wah, begini. Yang kedua adalah manipulative listening. Teknik manipulasi untuk menyenangkan yang sedang bicara.
Ibu, sekarang saya bicara, ibu ngangguk-ngangguk. Kenapa? Ada kamera yang lihat. Harus kelihatan mantap ya. Begitu ditanya, Bu tadi ngomong apa saya? Enggak tahu. Manipulative listening itu teknik di mana dia memanipulasi diri dalam mendengarnya. Jangan sampai kita dengar anak bicara tapi itu manipulatif. Kemana pikiran kita, bisnis kita, anak ngomong kita tidak dengarkan. Karena kita manipulatif, itu salah. Yang ketiga adalah apa ibu-ibu? Selective listening, memilih-milih. Ada lagi yang keempat adalah sympathetic listening. Apa sympathetic listening? I hear what you say, I feel what you feel. Aku dengar apa yang kau katakan, aku rasakan apa yang kau rasakan. Tapi yang luar biasa adalah teknik yang terakhir, yaitu kiat adalah teknik di mana empathic listening. I hear what you hear, I feel what you feel, and I give you a solution. Maka amalan apa yang harus kita lakukan? Amalan yang harus kita lakukan adalah terus kita memotivasi, memberi motivasi kepada anak kita. Juga memberikan doa yang tadi diajarkan, yaitu seperti doa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, di mana dia mengharapkan anaknya menjadi anak yang saleh. Lihatlah ikan salmon, pemirsa. Ikan salmon itu ketika dipancing oleh nelayan-nelayan di Jepang, dimasukkan dulu ke dalam kolam buatan di perahu supaya tidak mati. Karena nanti ketika di darat dibuat hidangan, ikan salmon itu rasanya lezat kalau masih hidup. Tapi sayang, semua ikan salmon mati, Bu. Aneh sekali. Dan ternyata ada ikan salmon yang hidup. Caranya adalah dimasukkan hiu kecil, hiu yang kecil, ke kolam buatan di perahu itu. Ternyata ikan salmon terus bergerak karena dikejar-kejar oleh hiu kecil. Waktu di darat ikan salmon itu tidak mati. Bu, kenapa anak-anak kita hatinya mati, tidak hidup? Karena dia kurang motivasi. Berilah motivasi kepada anak-anak kita. Berilah peringatan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusayyitir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan? Berilah peringatan. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Kamu tidak berkuasa atas mereka. Tetap ceria. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustaz Cecep. Luar biasa ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dan juga solusinya ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya untuk bisa memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin langsung aja nih kita tanya nih kepada bintang tamu kita nih dari Oki. Apa yang kira-kira mau disampaikan nih, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, apa yang didapat, silahkan. Jadi memang semua itu memang harus dari kitanya dulu ya, dari orang tua. Jadi memang sekarang aku harus lebih memperbaiki lagi. Seperti dibilang tadi, aku harus mendengarkan apa yang mungkin Kisha juga ada yang mau disampaikan sama aku dan aku harus mendengarkan. Mungkin selama ini aku kadang-kadang lebih yang lagi kayak gue sendiri. Kakak kamu harus begini tanpa ngedengerin maunya Kisha apa gitu. Ya, jadi sekarang mulai sekarang insya Allah aku bisa bakal bisa lebih, dua arah gitu. Bisa ya, dua arah ya. Betul. Oke, coba mungkin dari Kesha sendiri, mungkin apa yang dimauin sih dari mama? Kalau dari Kesha, apa yang Kesha mau dari mama? Mewakili semua anak di Indonesia. Apa keinginan sosok anak kepada orang tua? Silakan. Ya, silakan. Kesha mau apa dari mama? Yang pastinya kasih sayang ya. Juga bunda sering perhatiin Ica. Juga apa ya? Pokoknya yang baik-baik lah pastinya. Kalau Kesha maunya bunda gimana sama Kesha? Apa yang Kesha mau dari bunda? Ya pastinya baik. Kalau misalkan salah, maafin. Juga jangan marah-marah, kasih nasihat aja. Biar juga kasih motivasi. Biar ya gitulah pokoknya. Ya Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, ya Allah. Terima kasih banyak ya buat Oki. Ya, terima kasih banyak buat Kesha. Boleh sama-sama ke depan Oki, Kesha sini sayang nak. Sini bareng-bareng sama mama sama bunda yang di depan nih. Allah, ini terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang ada di studio. Terima kasih banyak juga buat para narasumber kita. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa nih, kita coba mengingetin lagi, saksikan terus Islam itu Indah setiap hari di Trans TV. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Nah, buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah ya. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap di Islam itu Indah bersama Mikrolab. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
kasih, Anda telah menyaksikan Islam Itu Indah yang dipersembahkan oleh